Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Viani. Saya dari Universitas Bina Sarana Informatika Cengkareng. NIM saya 6323025. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anti korupsi, yang dimana ini adalah tugas proyek yang kedua untuk mata kuliah Bahasa Indonesia. Sebelum saya menjelaskan mengenai definisi, dampak, langkah-langkah, dan juga peran penting kita sebagai masyarakat, saya akan menjelaskan bahwa korupsi ini merupakan penyakit sosial yang menggerogoti fondasi ekonomi, politik, dan juga sosial pada suatu negara, termasuk juga Indonesia. Korupsi telah menjadi tantangan besar yang menghambat pembangunan dan memperburuk ketidaksetaraan. Oleh karena itu, upaya anti korupsi ini menjadi sangat penting untuk memastikan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Korupsi pada umumnya didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Bentuknya itu bisa bervariasi, mulai dari penyuapan, penggelapan, hingga nepotisme. Apa saja sih dampak bagi ekonomi, politik, dan juga sosial? Mari kita lihat. Dalam segi ekonomi, korupsi ini menghambat pertumbuhan ekonomi dengan mengurangi efisiensi dan mengalihkan sumber daya publik ke tangan pribadi. Investasi juga seringkali enggan masuk ke dalam negara yang tingkat korupsinya tinggi. Dalam segi politik, korupsi ini melemahkan institusi politik dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Hal ini dapat mengarah pada ketidakstabilan politik dan konflik sosial. Dalam segi sosial ini sendiri, korupsi memperburuk ketidaksetaraan sosial karena manfaat pembangunan tidak merata dan hanya dinikmati oleh segelintir orang elit, dan masyarakat miskin ini selalu menjadi kelompok yang paling dirugikan. Pemerintah dan berbagai organisasi di seluruh dunia ini telah mengembangkan berbagai strategi untuk memerangi korupsi. Bagaimana langkah-langkah yang efektif dalam upaya anti korupsi? Mari kita lihat. Di sini kita lihat bahwa pertama ada transparansi dan akuntabilitas, yang dimana penerapan sistem yang transparan dan akuntabel sangat penting untuk mencegah korupsi. Ini termaksud pelaporan keuangan yang terbuka, pengawasan independen, dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan. Yang kedua ada penegakan hukum yang tegas, yang dimana penegakan hukum yang adil dan tegas terhadap pelaku korupsi dapat memberikan efek jera. Ini melibatkan pemberian hukuman yang setimpal serta penyitaan aset hasil korupsinya. Yang ketiga, pendidikan dan kesadaran publik, yang dimana meningkatkan kesadaran publik tentang bahayanya korupsi dan pentingnya integritas melalui pendidikan dan kampanye adalah langkah krusial. Masyarakat yang sadar akan lebih aktif dalam mencegah dan melaporkan tindakan korupsi. Yang keempat ada reformasi birokrasi, yang dimana memperbaiki sistem birokrasi untuk mengurangi peluang terjadinya korupsi. Ini bisa dilakukan dengan mengurangi kompleksitas prosedur administratif, meningkatkan remunerasi pegawai negeri, dan memperkuat mekanisme pengawasan internal. Peran serta masyarakat juga sangat penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Bagaimana sih cara masyarakat berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi? Mari kita lihat. Yang pertama ada melaporkan tindakan korupsi, yang memberikan informasi tentang dugaan korupsi kepada pihak berwenang seperti Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK di Indonesia. Yang kedua ada mengawasi penggunaan anggaran publik, yang dimana berpartisipasi dalam pengawasan penggunaan anggaran publik untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan dana. Yang ketiga ada membangun budaya anti korupsi, yang dimana mengedukasi lingkungan sekitar tentang pentingnya integritas dan menolak segala bentuk korupsi, mulai dari hal-hal yang kecil seperti tidak memberikan uang suap. Jadi apa sih kesimpulan dari yang diberitahukan tadi? Mari dengarkan baik-baik. Kesimpulannya adalah korupsi adalah musuh bersama yang harus diberantas demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Upaya anti korupsi memerlukan kerjasama yang solid antara pemerintah, penegak hukum, dan juga masyarakat. Dengan membangun sistem yang transparan, menegakkan hukum dengan tegas, serta meningkatkan kesadaran publik, kita dapat menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi. Hanya dengan cara ini, pembangunan yang berkelanjutan dan pemerataan kesejahteraan dapat tercapai. Baik, segitu saja yang dapat saya simpulkan dan juga saya beritahukan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.